marfu' hadisnya. Dengan alasan katanya tidak semua hadis yang di muqaddimah itu Sahih. Tidak semua hadis. Lalu kalau kita tanya berapa hadis yang tidak sahih? Yang tidak sahih yang ada di muqaddimah. yang ada di muqaddimah. Sahih. Kenapa para ulama mengatakan di muqaddimah? Karena Muslim memberikan muqaddimah. Ada satu hadis saja. Tapi kalau hadis itu sahih, yani hadis yang masyhur kata Imam Muslim, al-athar masyhur. Begitu. Tidak salah kalau kita katakan sahih riwayat Muslim. So, para ulama yang membawakan itu juga menyebut riwayat Muslim. Gak pernah dimasukkan ini di muqaddimah. Kecuali barangkali hadis yang dibicarakan. Para imam ahlul hadis tidak ada yang memberikan muqaddimah di kitab hadisnya. Semuanya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu langsung membawakan hadis. Imam Malik, para imam yang sama dengan beliau, Imam Ahmad dan lain-lain, Kutubus Sittah, Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, tidak memberikan muqaddimah. Langsung Bismillahirrahmanirrahim bawakan hadis. Tapi Al-Imam Muslim bersama beberapa imam, satu dua imam seperti Ibn Hibban, memberikan muqaddimah cukup panjang sekali, sehingga sebagian ulama mengatakan ini di muqaddimah, Allah. Tapi hadis tadi ketika dibawakan oleh para ulama, karena dia bentuknya marfu', maka sahih bersanad lagi, bukan mu'allaq. Maka para ulama enggak ada yang mengatakan ini di muqaddimah, setahu saya. Naam. Antum nanti. Dia aja ganti. Waalaikumsalam. Hah? Enggak jelas saya pertanyaan. Dua pekan yang lalu kita dilarang berceramah atau mengajar sebelum diberi izin oleh guru. Bagaimana kalau kita menyampaikan itu kepada kaum kita, ahli kita, keluarga kita, apa izin juga bagaimana? Tidak. Beda. Iya. Orang mendudukkan dirinya sebagai pengajar, itu kebiasaan kaum salaf dan turun-temurun khalaf menerima dari salaf. Itu harus diizinkan. Dan itu juga berlaku pada ilmu dunia, tidak? Berlaku. Pada ilmu dunia berlaku. Bahkan antum diberi SIM, surat izin mengemudi, setelah diketahui, kan namanya surat izin mengemudi. Itu ada izin. Tetapi dakwah, siapa saja kaum muslimin
yang mengetahui sesuatu secara pasti, dia tahu dari gurunya, dia boleh menyampaikan kepada siapa saja. Antum boleh menyampaikan kepada keluarga antum, tentu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Asalkan antum tahu. Dan berhenti ketika antum tidak tahu. Tapi antum mengajar, mendudukkan diri antum untuk mengajar. Antum perlu ilmu. Apa yang antum akan ajarkan? Mungkinkah antum mengajar tajwid tanpa ilmu? Tentu antum telah menguasai ilmu tajwid. Ya? Kalau antum mengajar ilmu tajwid tanpa ilmu, antum tidak ahlinya, berapa lama antum dapat mempertahankan kebohongan antum? Karena itu ilmu yang langsung dapat dilihat. Ada ilmu-ilmu yang memang langsung dapat dilihat, orang ini nggak bisa. Saya beri contoh ilmu tajwid. Antum bukan ahlinya, antum mengajar. Berapa lama antum bisa mempertahankan kejahilan antum? Lughatul Arab, bahasa, atau nahwu, atau saraf. Antum bukan ahlinya. Antum mengajar, berapa lama antum bisa mempertahankan kebohongan antum? Dan setiap ilmu harus begitu. Karena itu orang alim, kata ulama, kalau dia tidak disaksikan oleh orang alim juga, maka dia dianggap tidak ada ilmu, majhul. Sehingga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengeluh karena tampilnya pemuda-pemuda yang tidak cakap dalam hadis lalu berbicara tentang hadis. Beliau mengatakan ubtulina bihadza syabab, kita diuji dengan keberadaan pemuda-pemuda ini. Kemudian beliau menguraikan panjang lebar. Lalu beliau membawakan perkataan ulama yang saya kutip. Banyak berbicara hadis tapi tidak mengerti hadis. Kalau antum mengajar hadis, mungkin tidak antum mengajar tanpa ilmu. Antum harus tahu hadis. Harus mengerti ilmu hadis. Mengerti tashih, tad'if. Ini kitab Bulughul Maram, cetakan lama. Cetakan lama. Punya beberapa cetakan Indonesia. Ini ada coretan-coretan saya. Antum mengajar ini. Mungkinkah antum mengajar ini tanpa ilmu? Ilmu apa yang antum harus kuasai kalau mengajar kitab ini? Ini judulnya Bulughul Maram. Indah sekali. Tercapainya apa yang kita inginkan. Bulugh dari balaghah. Maram adalah matlub. Sesuatu yang kita capai, sesuatu yang kita cari, kita memperoleh, telah memperoleh sesuatu yang kita cari. Bulughul Maram min adillatil ahkam, dari dalil-dalil ahkam, hukum. Ilmu apa yang antum harus kuasai ketika antum mengajar ilmu? Ilmu apa? Ilmu apa, ikhwah? Hadis, jelas. Kalau antum tidak tahu hadis, dakhalna fit taklid. Kedua, fikih. Fikih. Khilaf para ulama. Di sini dibawakan dalil yang begitu banyak. Saya ambil contoh.
pertanyaan yang ditanyakan kemarin ya. Antum tadi. Ya. Saya janji saya mau periksa. Jadi saya coretan saya coret tiap dulu ngajar. Saya bilang sahih ini. Saya ada kitab saya khusus. Ini contoh hadis yang ditanyakan, wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qama ahadukum fi ssalati fala yasmahil hasa." Fa inna rahmata tuwajihuhu. Apabila kamu berdiri salat, yakni ketika sujud, jangan kamu membersihkan al-hasa kerikil apa saja, jangan ngusap gini ketika sujud. Fa inna rahmata tuwajihuhu. Karena rahmat menghadapmu. Rawahul khamsah. Diriwayatkan oleh imam yang 5. Siapa Suhail? Imam yang 5. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, barakallahu fiik. Diriwayatkan oleh imam yang 5. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Atau Ahmad dulu, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini harus kenal dulu. Itu anak saya ajarkan dulu. Siapa rawahu amsa, arba'ah, thalatha, sampai dia hafal. Al-Hafiz mengatakan bi isnadin sahih. Dengan sanad yang sahih. Ya. Mualliknya juga tidak memberikan komentar. Kalau kita tidak tahu ilmu hadis, bagaimana kita bahas hadis ini? Bagaimana kita bahas hadis ini? Kita mengikuti Al-Hafiz. Ini khata. Salah. Dakhalna fi at-taqlid. Ilmu hadis, ilmu al-mujtahidin. Ilmu hadis itu ilmu para mujtahidin, bukan para muqallidin. Ini hadisnya dhaif sanadnya. Al-Hafiz mengatakan sahih, waham, keliru, wajar. Tidak merendahkan beliau, tidak. Orang keliru, manusia, basyariyah. Karena di tempat yang lain beliau menerangkan rawi hadis ini dhaif, majhul. Tapi ketika beliau tulis ini waham, keliru. Beliau mengatakan bi isnadin sahih. Bagaimana mungkin beliau mengatakan sanadnya sahih padahal di sanadnya ada rawi yang majhul, Abul Ahwas, seorang syekh dari Madinah, majhul. Itu di sini saya dulu beri kode di tahun 80-an, 90-an, 945 karena saya takhrij hadis ini di kitab yang lain panjang lebar, jadi saya tahu. Ini dhaif hadisnya. Ini keliru. Berarti kalau antum tidak memiliki ilmu ini, tidak cakap, antum enggak bisa bahas ini. Ilat yang lain, sebab kelemahannya lagi ada tambahan fa innar rahmata tuwajihuhu. Padahal di hadis yang lain Al-Hafiz membawakan setelahnya wafis sahih, dan dalam kitab sahih yakni di Bukhari, Muslim,
an mu'ayqibil dahwuhu bighairi ta'lil. Yang seperti itu tapi tanpa ta'lil, tanpa diterangkan, fa innar rahmata tuwajihuhu. Ya, di hadis di Bukhari, larangan kalau sujud salat jangan usap apa yang di depan kita ke sujud. Kalau mau cukup sekali, jangan lebih dari sekali. Itu yang di Bukhari dan di Muslim. Maka keluar hukum larangan ketika kita sujud ada sesuatu di depan kita, boleh kita hapus cukup sekali. Yang lebih baik tidak. Kalau tidak dapat tidak harus kita hilangkan, maka kita hilangkan. Cukup sekali saja. Dan ini kitab terpelik, tersulit. Seolah-olah Al-Hafidh untuk para ahli ilmu dan tulabul ilm, sebagaimana beliau jelaskan di dalam muqaddimah. Ya, kan muqaddimahnya panjang. Ya. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahira wal-batina qadiman wa hadithan, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhi saru fi nusrati dinihi sayran hasisan wa ala adba'ihim alladhina warithu ilmahum والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. Bagus sekali kata-katanya. أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. Ini dia mukaddimahnya ilmiah sekali. Ini ringkasan yang meliputi usul, dasar-dasar al-adillah, dalil-dalil al-hadithiyah. Pertama, dalil-dalil dari hadis lil ahkam, bagi hukum-hukum syar'iyah. Karena itulah dibutuhkan ilmu, paling tidak asas dua ilmu, ilmu hadis, ilmu fiqh, untuk membahas ini dan seterusnya. Harrartuhu tahriran balighan ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهى. Kemudian dia jelaskan misal lagi, contoh. عن أبي هريرة رضي الله عنه قالت خولة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Khawlah, yani Khawlah binti Yasar, ya Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam, wahai Rasulullah, apabila darah itu tidak hilang, yakni wanita haid, dia kalau darah terkena pakaian, ya, disuruh apa? Cuci. Bagaimana kalau ada bekasnya? Kalau ada bekasnya gimana? Fa in lam yadhhab ad-dam, qala, jawab Nabi SAW, yakfikil ma' wala yadurruki atharuhu. Cukup bagimu mencuci saja. Ada bekasnya tidak mengapa. Nanti kalau pakaian celana dalam wanita terkena haid, dia diperintah untuk mencuci karena darah haid najis. Bagaimana kalau tidak hilang bekasnya? Kata Nabi, yakfikil ma, cukup bagimu untuk cuci. La yadurruki atharuhu,
Apa kata Al-Hafidh? Akhrajahu At-Tirmidzi wa sanaduhu dhaifun. Beliau mengatakan ini riwayat Tirmidzi. Di seluruh naskah Bulughul Maram yang saya tahu seperti ini. Berarti ini kesalahan bukan kesalahan penulis naskah, tapi kesalahan Al-Hafidh. Keliru lagi. Hadis ini tidak dikeluarkan oleh Tirmidzi, tapi dikeluarkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Imam Tirmidzi tidak pernah keluarkan. Tapi Al-Hafidh mungkin ketika akan menulis Abu Daud menjadi itu biasa. Karena hadis begitu banyak. Dan dulu tulisannya kan ya tidak seperti sekarang, cetakan-cetakan bagus. Ya. Wasanaduhu dhaif, karena beliau menghukumi secara zahirnya hadis. Sanad. Ini menunjukkan bahwa beliau tahu sanadnya. Tidak mungkin beliau tidak tahu sanadnya, kemudian beliau menghukumi dhaif. Berarti beliau tahu ini riwayat Abu Daud, karena Tirmidzi tidak ada. Tirmidzi tidak pernah meriwayatkan hadis ini, tidak ada di Sunan Tirmidzi. Nah, ketika menulis akhrajahunya harusnya Abu Daud jadi Tirmidzi. Wajar. Dia. Ya isyarat, bukan rawi, bukan riwayat, dia isyarat. Ya, sanadnya dhaif. Beliau menghukumi secara zahirnya hadis di Abu Daud karena riwayat dari Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah seorang rawi yang thiqatun atau sekurang-kurangnya hasan, dan beliau bukan hafalan luar kepala. Beliau tulis hadis-hadisnya, tulis. Dan semua para imam mempunyai kitab hadis. Tapi satu saat kitabnya terbakar. Seluruh kitab hadisnya terbakar. Lalu beliau ketika meriwayatkan hadis dengan hafalannya, maka terjadilah kelemahan. Maka rawi-rawi yang meriwayatkan dari beliau sebelum kitab hadisnya terbakar, hadisnya sahih. Di antaranya Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis ini dari jalan yang lain. Saya luaskan di kitab saya Sunan Abi Daud, luas sekali. Berarti hadis ini selain tidak dikeluarkan Tirmidzi juga bisa dikatakan sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang seperti ini banyak sekali. Ini ilmu. Bagaimana antum mengajar ini? Bagaimana orang-orang mengajar ini? Dia tidak memiliki ilmu hadis dan dia ikuti saja. Maka masuk ke dalam taklid. Ilmu hadis bukan ilmu taklid. Bukan ilmu hadis kata ulama, ilmunya para mujtahidin. Nah ini yang kata Syekh Albani, beliau mengeluh pemuda-pemuda yang masuk ke dalam ilmu ini tapi mereka tidak cakap. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Selain itu, karena kalau bahas, ini baru baca kan? Kalau bahas, maka membutuhkan fikih. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Jadi ilmu dalam Islam ini besar sekali. Luas sekali. Tidak serampangan sembarangan. Antum mau ngajar kitab Riyadhus Shalihin. Orang bacakan saja, buat apa dia bacakan dia? Dia harus tahu bagaimana cara kitab apa itu, bagaimana uslub pengarangnya dan seterusnya yang berkaitan dengannya. Begitulah. Nah itu yang mendudukkan diri. Tapi antum berdakwah, ada orang antum lihat pakai jimat, antum bisa sampaikan. Ini ada hadis dari Rasulullah. Ini syirik. Lebih lanjut, antum bisa baca kitabnya atau tanyakan. Man allaqa tamimatan faqad
asyraka. Itu bisa sampaikan. Ada orang mau ke dukun, orang-orang yang mengaku perkara yang gaib, itu bisa sampaikan. Itu dakwah. Semuanya bisa menyampaikan, asal dia tahu dan berhenti ketika tidak tahu. Tapi ketika dia mendudukkan dirinya sebagai alim, sebagai muallim, atau sebagai ustaz, maka dia harus ada persaksian, harus memiliki ilmu, harus belajar. Paham ya perbedaannya? Di situ sering terjadi kerancuan sehingga orang-orang yang tidak ahli tampil. Tidak boleh. Ya. Mengajar sesuai dengan bidangnya. Orang ahli usul, terlihat bagaimana para asatidzah di Ma'had itu, sebagian ahli usulnya, doktor usul fiqh. Dia ahli usul, tapi dia tidak tahu tentang banyak hadis. Maka yang namanya pelajar, ahli ilmu, dia bertanya, gimana hadis ini? Dia tidak kuasai ilmu itu. Begitulah dalam Islam. Kau mendudukkan diri mengajar, harus berilmu. Ilmu apa yang antum kuasai? Tidak boleh. Dan itu bukan atas manhaj salaf. Barangkali ini insyaallah lain waktu kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.